Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah dan dakwah, pada suatu ketika saat saya sedang membaca sebuah kitab berjudul Hikayatus Sahabah, saya sangat kaget dan terkejut dengan apa yang saya baca. Saya heran bercampur takjub. Saya menemukan sebuah hadis yang menjelaskan tentang lukisan para nabi. Bahkan ciri-ciri fisiknya disebutkan dalam hadis itu. Dan yang lebih menakjubkan lagi, di dalam hadis itu disebutkan tentang lukisan baginda Rasulullah SAW. Tentu saja saya kaget. Apa benar ada lukisan baginda Rasulullah SAW? Kata saya dalam hati. Benarkah? Lalu bagaimanakah bentuk fisik wajah beliau? Oke, sebelum lanjut silakan subscribe channel kami dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Sahabat kisah dan dakwah, beberapa waktu yang lalu kita pernah dihebohkan oleh lukisan wajah baginda Rasulullah SAW yang viral di media sosial. Bahkan ada orang yang berani membuat kartun baginda Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min zalik. Nah, berikut ini ada kisah tentang lukisan baginda Rasulullah SAW dan para nabi yang lainnya. Seperti biasanya, baginda Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya untuk menemui para raja dalam rangka dakwah Islam kepada mereka. Baginda Rasulullah SAW juga mengutus para sahabat ke Rom atau Bizantium Romawi. Rom termasuk kerajaan adidaya pada waktu itu yang dipimpin oleh seorang raja bergelar Kaisar Heraklius atau Kaisar Hercules. Singkat cerita, baginda Rasulullah SAW mengutus dua orang sahabat kepada Kaisar Hercules untuk mengantarkan surat dari baginda Rasulullah SAW yang isinya ajakan kepada Islam. Ceritanya begini. Dua orang sahabat datang ke Rom untuk menghadap Kaisar Hercules atau Kaisar Heraklius. Kaisar Hercules duduk di atas singgasananya yang tinggi. Dia tidak mau menemui utusan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan para sahabat menunggu di luar. Kaisar Hercules menyuruh seorang jenderal untuk menemui utusan baginda Rasulullah SAW tersebut. Melihat penampilan para sahabat, jenderal itu meminta surat dari Rasulullah agar dia saja yang menghantarkannya kepada Hercules. Tapi dua orang sahabat itu berkata, "Kami diutus oleh baginda Rasulullah SAW untuk menemui Kaisar Hercules dan menghantarkan surat ini kepadanya, bukan kepadamu." Pernyataan sahabat ini sangat tegas, datar, tanpa ada rasa takut ataupun rasa terkesan dengan suasana dan keadaan. Di tengah kerajaan besar, di tengah batalion pasukan Bizantium Romawi. Mendengar jawaban dari sahabat, hati jenderal itu bergetar. Tidak pernah dia melihat orang segagah itu. Hati mereka tidak gentar menghadapi kebesaran kerajaan Bizantium Romawi. Raut wajah mereka datar, tidak ada rasa takut kepada siapapun. Begitu hebat kekuatan hati nurani para sahabat. Mereka seharusnya bergetar ketika menghadapi seorang jenderal dari kerajaan besar seperti Bizantium Romawi. Tapi sebaliknya, malah seorang jenderal yang malah bergetar menghadapi mereka. Jenderal itu kembali menemui Kaisar Hercules dengan tubuh bergetar. Tubuh jenderal itu bergetar di hadapan Kaisar Hercules. Jenderal itu menjelaskan kepada Kaisar Hercules yang membuatnya dan seisi istana itu ikut bergetar. Singkat cerita, kedua sahabat itu menemui Kaisar dan bla bla bla. Mereka bercerita panjang lebar. Setelah itu Kaisar Hercules membawa kedua sahabat itu ke sebuah kamar. Kaisar mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya dan membuka pintu kamar itu. Ternyata di dalam kamar itu ada pintu lagi. Dan begitulah seterusnya, hingga mereka masuk ke sebuah kamar yang terbuat dari emas. Di dinding di dalam kamar itu ada 25 pintu kecil seperti sebuah lemari. Kaisar membuka pintu lemari itu. Ternyata di dalamnya ada sebuah peti. Kaisar membuka peti itu dan ternyata di dalamnya ada sebuah kain berwarna putih.
Kaisar membuka gulungan kain putih itu. Setelah gulungan kain itu dibuka, terlihatlah sebuah lukisan seorang pria bermata besar, berpunggung lebar, berleher agak tinggi, berambut seperti dikepang dua, dan berwajah sangat tampan. Kaisar berkata, "Tahukah kalian siapa dia?" Dua sahabat itu tidak mengetahuinya. "Dia adalah Nabi Adam," kata Kaisar. Kemudian Kaisar membuka lemari kedua. Di dalamnya ada sebuah peti, dan di dalam peti itu ada sebuah kain putih. Kaisar membuka gulungan kain putih itu. Di kain itu terlukis seorang pria berambut ikal, matanya kemerah-merahan, berdahi besar, gagah, dan berjenggot rapi. "Kalian tahu siapa dia?" kata Kaisar. Dua sahabat itu tidak mengetahuinya. "Dia adalah Nabi Nuh," kata Kaisar. Kemudian seperti semula, Kaisar menunjukkan lukisan ketiga. Di lukisan itu terlihat seorang pria berkulit putih, bermata indah, berdahi licin, pipinya tirus, dan berjanggut putih. "Kalian tahu siapa dia?" kata Kaisar. Dua sahabat itu tetap tidak tahu. "Dia adalah Nabi Ibrahim," kata Kaisar. Dua sahabat itu hanya heran, bagaimana mungkin ada lukisan para nabi di tempat seperti ini. Kaisar mengetahui rasa heran dua utusan Rasulullah itu. Kemudian Kaisar membuka lemari yang paling akhir dan mengeluarkan kain dari petinya. Ketika gulungan kain itu dibuka, dua sahabat itu tertegun, seakan-akan mereka tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Mereka menangis terisak-isak melihat lukisan itu. "Apakah dia nabi kalian?" kata Kaisar. "Benar," jawab dua sahabat itu. Sebenarnya Kaisar Hercules ingin menunjukkan lukisan itu satu persatu, tapi karena dia penasaran dengan nabi kedua orang itu, maka dia langsung menunjukkan lukisan baginda Rasulullah SAW. Dan benar saja, nabi yang ada di dalam lukisan tersebut adalah nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. "Siapakah pria yang ada bersamanya?" kata Kaisar Hercules menanyakan seorang pria yang ada di lukisan bersama baginda Rasulullah SAW. Dua sahabat itu melihat ada seorang pria yang sedang memegang tomin atau memegang kaki baginda Rasulullah SAW. "Dia adalah Abu Bakar," kata sahabat itu. "Tidak ada nabi setelah nabi kalian, yang ada adalah khilafah, dan dia adalah khalifah setelah nabi kalian," kata Kaisar. Kaisar menunjukkan satu persatu lukisan para nabi kepada dua sahabat Rasulullah SAW tersebut. Berikutnya ada seorang pria berkulit gelap, berambut ikal, mata cekung ke dalam, tatapannya tajam, wajahnya serius dan galak, dan giginya tersusun rapi. Dia adalah Nabi Musa. Di sebelahnya seorang pria yang hampir mirip dengan Nabi Musa. Rambutnya diminyaki, matanya agak sipit, wajahnya lembut dan ramah. Dia adalah Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Kemudian seorang pria berkulit kecoklatan, tinggi tubuhnya sedang-sedang saja, dan rambutnya lurus, wajahnya tampak ramah. Dia adalah Nabi Lut alaihissalam. Lalu seorang pria yang berkulit putih, kemerah-merahan, hidungnya mancung, berjanggut tipis, dan berwajah tampan. Dia adalah Nabi Ishak. Lalu seorang pria yang mirip dengan Nabi Ishak, hanya bibirnya mempunyai tanda. Dia adalah Nabi Yakub. Kemudian seorang pria berhidung mancung, berwajah tampan dan bersinar, berwibawa, berkulit putih kemerah-merahan, fisiknya tampak sempurna. Dia adalah Nabi Ismail. Lalu seorang pria yang mirip dengan Nabi Adam, hanya wajahnya tampak bersinar seperti matahari. Dia adalah Nabi Yusuf, nabi paling tampan di dunia. Kemudian seorang pria dengan tinggi sedang, kulitnya putih kemerahan, matanya kecil, betisnya kecil, tubuhnya berisi, dan sedang memegang sebuah pedang. Dia adalah Nabi Daud alaihissalam. Lalu seorang pria yang berpunggung lebar, sedang menunggang kuda dan berkaki panjang. Dia adalah Nabi Sulaiman alaihissalam.
Lalu seorang pria berjanggut hitam, berambut lebat dan berwajah tampan. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Ringkasnya, Kaisar menunjukkan lukisan itu satu persatu. Setelah selesai, dua sahabat itu bertanya kepada Kaisar, "Dari manakah Tuhan mendapatkan lukisan-lukisan ini?" Kaisar menjawab, "Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, Nabi Adam diceritakan tentang 25 nabi dan rasul yang berasal dari keturunannya. Lalu Nabi Adam meminta ditunjukkan gambar 25 nabi tersebut. Keinginan Nabi Adam dikabulkan Tuhan. Setelah Nabi Adam wafat, lukisan-lukisan itu tersimpan di tempat matahari terbit. Lalu Raja Zulkarnain menemukannya, mengambilnya dan menyimpannya, hingga sampai sekarang masih tersimpan di sini." Jelas Kaisar. Kaisar juga menyampaikan keinginannya untuk memeluk Islam, tetapi posisinya sebagai seorang Kaisar Bizantium Romawi yang beragama Nasrani tidak memungkinkan baginya untuk pindah keyakinan kepada Islam. Setelah pulang dari Romawi, kedua sahabat itu bertemu dengan Abu Bakar dan menceritakan semua kejadian di atas. Mendengar penuturan dua sahabat itu, Abu Bakar pun menangis. Kaisar Hercules menyimpan sebuah bukti akan kebesaran Allah di rumahnya, tetapi dia tidak mendapatkan hidayah hanya karena sebuah jabatan. Sahabat kisah dan dakwah, banyak sekali pelajaran dari kisah di atas, tapi yang paling mencolok adalah adanya lukisan baginda Rasulullah SAW dan para nabi yang lainnya yang tersimpan dalam sebuah ruangan rahasia yang terbuat dari emas. Di mana ruangan itu dan di mana lukisan itu kini masih menjadi sebuah misteri. Sahabat kisah dan dakwah, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk men-share video ini kepada teman-teman dan keluarga kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.